Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, curah hujan tinggi memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Provinsi Maluku Utara. Sedikitnya 3 kabupaten terdampak banjir dan tanah longsor. Polri bergerak cepat melakukan evakuasi, penyelamatan korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, serta Kota Tidore Kepulauan. Tercatat 1 kejadian banjir bandang, 4 tanah longsor, dan 15 kejadian banjir yang berdampak luas terhadap masyarakat. Polri melalui Polda Maluku Utara bergerak cepat melakukan penanganan. Sejak awal kejadian, jajaran Polda Maluku Utara langsung turun ke lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi warga, penyelamatan korban, serta operasi pencarian dan pertolongan. Prioritas diberikan pada wilayah rawan dan daerah dengan akses terbatas. Berdasarkan data Polri per 7 Januari 2026, bencana ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Selain itu, ribuan warga terpaksa mengungsi dengan jumlah sekitar 5.000 jiwa di Halmahera Barat dan 1.311 jiwa di Halmahera Utara. Hujan deras juga merusak infrastruktur vital. Jembatan Ake Aru di Kecamatan Galela Utara, Halmahera Utara dilaporkan terputus akibat arus banjir. Polri melakukan pengamanan lokasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan pemulihan akses. Dalam upaya kemanusiaan, Polri menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak. Di Halmahera Barat, disalurkan 1.000 dus mie instan dan 1.000 karung beras 5 kg. Bantuan didistribusikan bertahap sesuai kebutuhan pengungsi. Polri mengerahkan ratusan personel dan berbagai sarana, termasuk kendaraan taktis, truk logistik, kapal patroli, serta peralatan SAR. Satprimob dan Ditpol Airut turut dilibatkan untuk menjangkau wilayah darat maupun perairan. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Polri terus berkoordinasi dengan Forkopimda dan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi serta mengantisipasi bencana susulan. Hingga saat ini Polda Maluku Utara menegaskan seluruh jajaran tetap siaga penuh. Polri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mematuhi arahan petugas, dan segera melaporkan kondisi darurat melalui layanan Polri di 110. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, pasca banjir bandang yang melanda wilayah Trumon Tengah, Polres Aceh Selatan terus melakukan upaya pemulihan bersama instansi terkait. Melalui kegiatan gotong royong, Polri membersihkan saluran air dan melakukan normalisasi sungai demi mencegah banjir susulan dan menjaga keselamatan warga. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Aceh Selatan, Polda Aceh melanjutkan kegiatan gotong royong pasca banjir bandang di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan sejak Sabtu 3 Januari 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Kegiatan gotong royong melibatkan personel gabungan dari Polres Aceh Selatan, Polsek jajaran, serta didukung oleh BPBD Kabupaten Aceh Selatan. Sinergi ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Personel gabungan secara berkelanjutan membersihkan material lumpur, kayu, dan sampah yang menyumbat saluran air di sepanjang jalan, lintas tapak Tuan Medan, serta parit-parit di pemukiman warga. Selain pembersihan saluran air, Polres Aceh Selatan juga melakukan normalisasi sungai yang sempat meluap saat banjir bandang. Langkah ini dilakukan agar aliran air kembali lancar dan tidak membahayakan pemukiman masyarakat. Normalisasi di wilayah hulu sungai dilakukan agar aliran air menjadi lebih lancar
Dengan demikian, debit air ke wilayah hilir diharapkan menurun dan dapat mencegah risiko banjir susulan dapat ditekan. Untuk mendukung kegiatan digunakan sejumlah alat berat antara lain 1 unit bulldozer gandeng, 1 unit dozer, 2 unit beko, serta 20 unit mobil dump truck. Personel juga menggunakan peralatan manual untuk menjangkau titik yang tidak dapat diakses alat berat. Hingga hari ini pembersihan saluran air dan normalisasi sungai terus dilakukan dan ditargetkan selesai. Polres Aceh Selatan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor demi mendukung pemulihan wilayah terdampak banjir dan keselamatan masyarakat. Dari Humas Polres Aceh Selatan Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara bersama masyarakat melakukan upaya pemulihan pasca banjir bandang yang melanda desa Tolang Julu, Kecamatan Sayurma Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni pembangunan fasilitas mandi, cuci, dan kakus atau MCK sebagai kebutuhan dasar warga terdampak. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus dengan Polri TV melalui website tv.radio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital tersial 34 HF. Saya Bribda Faisalido, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam presisi. Pembangunan MCK dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Brimob Batalion C pelopor bersama warga setempat. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 75%. Sejumlah tahapan pekerjaan yang tengah dikerjakan meliputi pengecatan, pemasangan kloset, penimbunan serta pelapisan plester pada dinding tembok. Sebagai bentuk pengawasan dan perhatian langsung terhadap kebutuhan masyarakat, Komandan Batalion C Satbrimob Polda Sumut, Kompol Zainal Muhlisin turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan pembangunan fasilitas MCK tersebut. Kehadiran pimpinan di lapangan menjadi motivasi tersendiri bagi personel dan masyarakat agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai standar kelayakan dan kebersihan. Pembangunan MCK merupakan bagian dari misi kemanusiaan Brimob dalam membantu pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana. Sinergi antara personel Brimob dan masyarakat menjadi kunci utama dalam percepatan pembangunan di tengah keterbatasan pasca bencana. Brimob Polda Sumut berkomitmen untuk terus hadir mendampingi warga dan kembali mendukung proses pemulihan hingga kondisi kehidupan masyarakat kembali normal. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV.